Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Belajar agama Islam bersama Pak Mukhlis. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk negara maupun untuk agama kita tercinta, agama Islam. Ikuti bacaan doa setelah Bapak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kepahaman padaku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru berpesan kepada kamu semuanya agar menyimak dengan saksama penjelasan dari Pak Guru agar memahami tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pagi hari ini. Kemudian mengikuti arahan dan perintah yang diberikan. Apabila diminta untuk membaca buku, silahkan dibaca bukunya. Apabila diminta untuk menjawab pertanyaan, silahkan juga jawab pertanyaan tersebut dengan sebaik-baiknya, semampu kamu. Kemudian apabila ada hal-hal yang tidak difahami, silahkan bertanya kepada orang tua ataupun kepada orang-orang dewasa di sekitar kamu, atau juga langsung kepada Pak Guru. Dan jangan lupa untuk selalu membaca buku paket, buku LKS Pendidikan Agama Islam, agar pemahaman dan wawasan kamu bertambah dengan baik. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik nanti diminta mampu untuk mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih yang disebut dengan kehidupan sederhana ataupun makna daripada hidup sederhana tersebut? Anak-anak sekalian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Adil terhadap semua makhluknya. Oleh karena itu, semua manusia diberikan waktu yang sama, yaitu berapa jam? 24 jam selama satu hari, satu malam. Akan tetapi, tidak semua orang menggunakan waktu tersebut dengan baik. Ada yang bekerja keras, dan ada juga yang bermalas-malasan. Ada yang rajin beribadah, ada juga yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan manusia tersebut berbeda-beda pula. Bergantung daripada amal ibadahnya, bergantung daripada kerajinan ataupun kemalasannya. Maka dari itu kamu bisa melihat di lingkungan sekitar kamu, ada orang yang mempunyai harta lebih banyak, kekayaannya lebih bagus daripada yang lain. Ada juga orang yang mempunyai keadaan ekonomi menengah ke bawah. Hal itu tidak luput daripada hasil daripada kerja kerasnya. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian daripada keadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya selain daripada dia berusaha, juga mempunyai kewajiban kepada keluarga dan tetangganya yang miskin. Jadi ketika manusia ataupun kamu beserta keluarga diberikan kelebihan harta, di sana ada hak-hak orang lain, terutama orang-orang miskin. Dan kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Apabila tidak dipergunakan dengan baik, maka kita akan namanya kufur, ya, mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita menggunakan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang kekayaannya sampai sekarang itu tetap mengalir pahalanya. Utsman bin Affan pada zaman dahulu pernah membeli satu buah sumur daripada orang Quraisy
kafir Quraisy. Nah, sumur tersebut dibeli untuk umat Islam. Setelah dibeli, sumur tersebut disedekahkan. Jadi orang-orang muslim pada zaman tersebut tidak lagi membeli air untuk kehidupan sehari-hari. Dan sumur tersebut menjadi pahala bagi Utsman bin Affan. Nah, begitulah salah satu cara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan amanahnya berupa harta kekayaan. Meskipun harta itu diperoleh sendiri, di dalamnya tetap di sana terdapat hak-hak orang miskin. Jadi apabila kita mempunyai harta yang lebih, paling tidak kita bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan. Kalau kita mempunyai makanan yang lebih, kita berikan kepada orang-orang di samping kiri kanan kita, kepada tetangga. Ya, kalau misalnya ada orang yang meminta bantuan untuk pembangunan masjid, kita juga berikan sedekah kita, infak kita untuk masjid, insya Allah akan bernilai ibadah. Baik anak-anak sekalian, kelas 5 A dan kelas 5B, di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Furqan ayat ke-67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sudah diajarkan bagaimana hidup sederhana. Itu yang pertama tidak berlebihan, yang kedua adalah tidak pula kikir. Jadi berdasarkan di ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cara hidup sederhana. Seperti Bapak bilang tadi, tidak berlebihan dalam membelanjakan harta dan juga tidak kikir. Yang dimaksud dengan berlebihan dalam membelanjakan harta tersebut, misal kita pada pagi hari sudah mempunyai makanan yang cukup, pada siang hari kita mempunyai makanan yang cukup, tapi kita ingin berlebih dalam hal makanan tersebut. Kita datang ke satu restoran, kemudian kita pesan 1 piring, pesan 2 piring, pesan 3 piring, pesan menu ini, pesan menu itu, padahal yang ada orang di situ, orang yang makan bersama kita hanya 2 atau 3 orang, tapi kita memesan lebih untuk 5 porsi, untuk 5 orang. Itu cukup berlebihan. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya ada 5 orang yang makan di satu restoran dan kita makan memesan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Karena kalau berlebihan namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sebenarnya orang-orang yang mubadzir berlebih-lebihan dalam hartanya tersebut, kanu ikhwanas syaitan, adalah temannya syaitan. Mau berteman dengan syaitan? Insyaallah tidak mau ya. Baik, anak-anak yang berbahagia, berlebihan artinya boros, seperti Bapak sampaikan tadi. Kemudian membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna. Misalnya sepatu sudah punya, kemudian beli sepatu lagi. Mobil ada satu, beli mobil lagi. Padahal mobil satu dipakai bisa mobil yang dibeli itu bisa untuk digunakan hartanya untuk keperluan yang lain, bisa untuk infak, membangun masjid, ya. Karena kalau kita berlebihan dalam menggunakan tersebut, artinya kita sudah salah menggunakannya. Nah, kemudian lagi kikir. Kikir artinya tidak mau menginfakkan harta untuk kepentingan fakir miskin. Jadi kalau kita dalam bahasa Banjar namanya pamalar, ya, pamalar. Atau dalam bahasa Banjar lagi namanya engken. Jadi kalau sudah masuk ke dalam ini, maka istilah orang Banjar sekalipun ada namanya kadatetik banyu di tangan. Air saja tidak bakal menetes dari tangan, saking kikirnya, saking kita memegang harta kita. Seakan-akan harta tersebut kita akan bawa mati, seakan-akan harta tersebut adalah milik kita sendiri. Padahal harta yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah memberikan petunjuknya bahwa apabila diberikan harta, gunakanlah secukupnya, dan apabila kita
mempunyai harta juga, janganlah kita memegang harta tersebut, janganlah kita kikir dengan harta tersebut, karena sebagian daripada harta kita adalah milik orang lain, adalah hak orang lain. Kita diberikan kelebihan dari sisi harta, kalau kita pergunakan untuk umat manusia, untuk umat Islam, jalan kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala. Karena di akhirat nanti untuk harta ini akan ada dua yang ditanyakan. Yang pertama adalah dari mana datangnya harta, halalkah, haramkah, dan yang kedua kemana membelanjakan harta tersebut, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun untuk berbuat maksiat. Jadi cukup berat orang yang memiliki harta tersebut. Oke. Dan sebagaimana cerita Bapak yang di atas tadi tentang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf juga orang-orang yang kaya pada zaman tersebut, mereka tidak menghalangi, kekayaan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat sebaik-baiknya kembali. Nah, kalau kita berpikir bahwa harta itu adalah milik kita sendiri, kita akan kikir dengan harta tersebut. Kita akan pegang harta tersebut, kita tidak ingin harta tersebut terlepas daripada kita. Padahal harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Baik anak-anak sekalian, bagaimana caranya kita bisa hidup sederhana? Yang pertama, cermat dalam berbelanja. Jadi yang dibelanjakan itu, yang kita perlukan adalah mana barang yang kita perlukan, itu yang kita beli. Apabila barang tersebut tidak terlalu penting, maka tidak perlu untuk dibeli. Oke? Jadi uang yang dipergunakan untuk sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat untuk kita bisa kita infakkan, atau bisa kita gunakan untuk kepentingan agama. Kemudian yang kedua adalah belajar hemat. Belajar hemat sama juga, ketika kita berbelanja dengan cermat, maka kita akan tahu, oh ini diperlukan, ini yang tidak diperlukan. Oke? Kemudian gemar bersedekah. Jelas, apabila kita bersedekah, harta kita sebenarnya tidak berkurang, karena sebenarnya kita menabung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di kisah Utsman bin Affan, ketika pada satu masa di kota Madinah, orang-orang Quraisy yang menguasai pasar di Mekah tersebut mengangkat harga-harga bahan pokok. Dan pada waktu Utsman mendengar, dia membeli pada negeri yang lain, dia bawa ke Madinah, kemudian dia bilang kepada di pasar, apabila ada yang ingin membeli silahkan. Jadi para kafir Quraisy yang pada saat itu menguasai pasar ingin membeli yang harga sekian dinar, sekian ribu, sekian, tapi 10 kali lipat ada yang ingin membelinya. Tetapi pada saat itu Utsman berkata, saya tidak akan menjual tersebut, karena tidak akan ada di antara kamu sekalian, kaum kafir Quraisy, yang mampu untuk membelinya seharga yang saya inginkan. Nah, setelah mereka tidak mampu untuk membelinya, pada saat itu juga Utsman memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyampaikan kepada masyarakat Madinah untuk datang dan mengambil keperluan mereka daripada harta yang bahan pokok yang diambil oleh dari bahan pokok yang dibelikan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya untuk 1 bulan 2 bulan mereka aman, ya, kehidupan mereka aman. Dari mana? Dari Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu berkata bahwa hanya Allah lah yang mampu untuk membeli harta ini dengan aku bersedekah. Jadi dengan bersedekah, Allah akan membalas kebaikan tersebut, sedekah tersebut 10 kali lipat bahkan lebih. Oke? Yang terakhir adalah rajin menabung. Insya Allah kalau rajin menabung, bukan hanya duit yang ditabung ya. Bisa coba tanya kepada orang tua kamu. Mungkin mereka punya tabungan dalam bentuk emas, tabungan dalam bentuk tanah, tabungan dalam bentuk properti, rumah, itu juga namanya menabung. Dan kalau yang dalam bentuk immaterial, yang bukan secara materi, itu menabung ilmu. Kamu anak-anak daripada orang tua kamu disekolahkan oleh orang tua
sekolah yang baik, ya, dengan biaya yang cukup besar. Itu untuk apa? Untuk menabung pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, insya Allah orang tua berharap anak-anak akan menjadi orang yang beriman, akan menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bertakwa, sehingga menjadikan umat Islam adalah umat yang kuat. Baik, demikian cara hidup sederhana yang bisa kita jelaskan pada pagi hari ini. Insya Allah dengan mengamalkan hidup sederhana, kita akan hidup dengan tenang baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini tugas yang pertama yaitu silakan scan QR code pada halaman 115 untuk paket pendidikan agama Islam dan mengerti kelas 5 ini, ya. Seperti biasa ada tanda yang seperti ini, QR code, silahkan di scan, kemudian silahkan disimak cerita tentang kesederhanaan salah satu khalifah pemimpin Islam yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau pemimpin, ya, khalifah umat Islam pada saat itu. Nah, tetapi beliau mempunyai kesederhanaan yang luar biasa karena saking takutnya akan azab Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat zalim. Baik, nanti silakan dibandingkan dengan orang-orang pada zaman sekarang. Bagaimana keimanan seorang pemimpin yang luar biasa pada zaman tersebut. Yang kedua adalah anak-anak silakan menjawab beberapa soal berikut. Ya, ini soal pilihan ganda, cukup nyaman saja. Silakan nanti ditulis soalnya, dituliskan soalnya, kemudian pilih salah satu jawaban yang benar. Jadi yang kamu tulis adalah jawaban benarnya saja. Oke, bisa dipahami ya? Tulis soalnya, kemudian pilih salah satu jawabannya saja. Baik, yang berikutnya, soal yang pertama, ini soal yang kedua. Jadi ada 5 soal di sini. Nanti kalaupun tidak menemukan jawaban di sini bisa membaca kembali di buku paketnya. Jadi itulah fungsi salah satu anak-anak memiliki buku paketnya masing-masing agar bisa dibaca ulang. Baik, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir, juga dengan sabun. Kemudian jagalah jarak dengan orang lain. Gunakan masker agar terhindar dari paparan virus. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak berkurang. Kemudian makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, berpikir positif dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah tempat sebaik-baiknya kembali. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Iringi doa yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.